pertanyaan saya sederhana saja. Orang alim menjauhi orang yang fasik. Bertabrakan tidak dengan fikihnya. Karena ketika kita jauhkan orang fasik, dia bertambah menjadi fasik. Tapi ketika kita mendekati dia dengan orang fasik, dia tetap menjadi kebaikan. Di sini ada kebersamaan yang harus kita lakukan dengan baik. Tentu saya sedikit mengembalikan bahwa inilah pancaroba yang kita hadapi sekarang ini. Berangkat dengan posisi kita nggak punya apa-apa di sana, dengan kondisi Aceh seperti itu, terus kita sampai di perantauan seperti ini, ya kita maklumi saja. Nah, tentu saya berbilang dengan Ustaz Rahmat, ini kita nggak bisa berlayar seperti ini terus. Kita banyak diskusi, maka saya bilang sama Ustaz Rahmat, ceramah boleh, tetapi banyakkan diskusi sehingga masing-masing punya hak untuk bertanya pada apa yang mereka tidak tahu. Sampai-sampai saya bilang sama Ustaz Rahmat, yang sederhana sekali, masalah bersuci saja belum tentu kita bisa semua. Mana hadas besar dan hadas kecil, mana air yang bersih dan yang mensucikan. Itu saya sampaikan dengan Ustaz Rahmat, itu benar juga kata beliau. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali tadi pertanyaannya sederhana tapi mendalam ya. Bahwa ya orang alim menjauhkan orang yang fasik. Ya. Bagaimana itu? Seketika dijauhkan maka orang fasik bertambah fasik. Tapi dia nggak mau karena itu orang fasik, itu orang alim, dia akan menjauhkan. Gimana itu? Ya. Nah, apakah ya kita lihat begini ya. Ketika adanya orang fasik, ada orang alim, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang berbuat apa, ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang terzalimi. Kapan di mana banyaknya orang yang terzalimi, kita tahu di sana ada orang yang tidak berbuat adil. Kapan di sana banyak orang miskin, kita tahu di sana ada orang kaya yang rakus. Kapan di tempat ada orang fasik yang banyak, tandanya orang alim tidak berfungsi di situ. Ya, dan tahu banyaknya orang yang bodoh, tandanya menunjukkan bahwa orang alim tidak memainkan fungsi mereka. Jadi namanya orang bodoh di sana. Makanya Nabi mengatakan dengan tegas, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau nggak sanggup, maka dengan lisannya. Nggak sanggup, maka dengan hatinya. Jadi seorang alim pakai metode ini. Kalau dia lihat kefasikan itu adalah syiaralunnya, ya. Saudara kita, kawan ngopi kita, kawan sama-sama kita, maka itu apa? Kita tahu itu, maka tindakan ini harus diambil, ya, harus diambil, ya. Dengan tangan kita mengajak, cuma tanpa wipot, niat mensuci, ya, tapi juga mengajak juga, itu bentuk daripada dengan tangan kita. Udah nggak sanggup kita ajak, nasihati dia dengan lisan kita, nasihati terus. Orang ada kebaikan, sejahat-jahat orang ada kebaikan di ujungnya. Hajat toro kai pohon mendaya lagi tobat, ya mikau dengan tobat. Apa sih ada kebaikan dalam diri seseorang? Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang mungkin dianggap sebagai fasik, masih ada kebaikan harapan pada dirinya. Ketika ada orang yang menasihati sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, apalagi kalau orang Aceh kasih khanduri belele, hoi rumah bi khauri, dia pegang apa? Insyaallah luluh sendiri. Cari caranya, ya. Makanya orang Aceh juga menyegah hamidiyah Allah khauri deh, jangan kabrat. Kabratnya, khauri yang tak deh. Jangan kabrat. Pantang tak orang Aceh dah hoi khauri hanya. Kayaknya dia nanti kayak hoi ya, kayak aja. Makanya itu ayo kampung deh, ya. Nya nuro Sabtu, nuro Minggu, nya dapat limang kauri urung mati, urung nigai, ya kauri urung deh, ya. Kauri urung balai, nya terus penuhnya. Udah mati kauri itu. Ya. Gimana bukan? Masih pernah tengok, ada tengok kan? Ya. Jadi ada trik tersendiri yang bisa kita ambil. Tuh. Tadi ketika ada orang fasik, orang alim, kalau betul orang alim, justru dia memperbaiki itu. Dia akan memakai tindakan persuasif yang baik yang sesuai bagi orang itu.
jangan pernah dia tinggalkan. Tidak boleh. Akan dosa orang alim itu meninggalkan saudaranya, orang yang bisa dia ajak ya kepada kebaikan. Akhir kalau dia nggak mampu juga, saknya lulun roh dalam nyata. Yang baru pakai hati, nyuhati. Apa nanti aki jagado, kagado. Setelah dia melakukan. Lalu dia buka hai, antara menang nonton jajak ling kamu, leton yang kau ikut tapi yang kamu kan. Mana lupakan drone hanya, lupa jika drone berarti besar dalam drone. Lupakan dia buat truk main tadi. Lupakan ada dia buat tiga cuma main truk saja. Angkat dia pun mana kaki drone kemah, lu menjauh. Kita sudah enggak lagi mengatakan kenapa bisa dengan kami. Ya, artinya sudah ada tindakan yang dilakukan tapi tidak mendengar. Oh, misalkan ini. Begitu adanya mungkin yang bisa. Nah, terhadap orang fasik zaman dulu sama fasik zaman sekarang beda nggak? Allahu a'lam juga. Tapi secara pasti, kalau kita bercermin kepada kondisi Nabi dulu, mana lebih awam masa Nabi dengan awam orang masa sekarang? Masa Nabi gimana? Luar biasa, ya. Tingkat keawaman, jangan masa Nabi lah. Orang Aceh masa penjajah dulu, gimana kemudian? Tak pernah orang yang lemah anak dia pula, orang katom pernah dia pula. Kalau dong dengan haba, sudah punya intelektual sedikit, mana lebih mudah? Itu hanya masa sekarang sebenarnya. Wasilahnya banyak. Tapi masalahnya sekarang yang mau berbuat untuk itu lillahi ta'ala, bukan atas dasar bargaining yang lain, ini jadi masalah. Banyaknya orang yang jahil gara-gara orang alim gak berfungsi. Banyaknya orang fakir gara-gara orang kaya yang rakus. Balik. Allah. Oh ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, hubungan antara mungkin adab, mungkin kemudian pendidikan, yang akan bisa membentuk adab tata krama itu dalam hubungannya dengan silaturahmi, sustainable-nya bagaimana? Orientasinya seperti apa? Apakah ada pengaruh? Ya, ada etika dengan kalau kita mempertahankan tema yang lain. Mungkin minta mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hubungan antara akhlak ataupun adab dan pendidikan kita atau ajar kita dengan silaturahmi. Ada istilah orang kita nyoba, maaf ya, kata-kata ini sebenarnya normal, tapi dia agak aneh jika dia dengar. Urang aja. Gimana? Urang aja, nabrak harapannya berat dasar-dasarnya. Tapi maknanya apa? Kurang diajari. Kurang berpendidikan, ya, kurang mendapat pendidikan. Maksudnya, hana gajah lima, ya, bagaimana kau beratnya, hana gajah lima, sehingga itu maaf ya, kurang ajar. Berat. Sebenarnya orang kurang ajar itu maksudnya apa? Ya, kurang pendidikan. Tapi kita pakai pada pendidikan apa? Pendidikan S1, hana nama S1, hana berarti kurang ajar. Kenapa? Hana kan? Enggak kan? Tapi apa juga akhlaknya? Pada akhlaknya, ketika akhlak napasnya itu nih. S3 aja tidak kurang. Kurang ajar itu dilihat kepada apa? Kepada etika akhlaknya itu. Ya. Orang jadi kalau kita bercermin dengan demikian bahwa pendidikan yang bagi kita orang Aceh, bahwa pendidikan yang betul-betul untuk mendidik itu adalah yang ajaran yang benar adalah yang membentuk akhlak. Masalah kurang S1, S2, S3-nya hanya masalah yang kamu yang baik kurang ajaran dan sisi apa? Kurang ajaran bidang akhlak. Nah, orang akan mampu untuk bersilaturahmi dengan tadi, saya katakan tadi adalah dengan sisa-sisa kebaikan akhlak yang dia miliki. Ilon jid lemengan dengan tiba-tiba kata mentang putnya ke kebaikan akhlak yang nampak lebih. Karena orang di depan umum, di depan orang lain akan selalu menampakkan terbaik di sisinya yang dia miliki. Maaf ya, caranya kayak tadi dengan tidak orang kadang dia akan menceritakan pertama adalah
sisi kebaikan yang ada pada dirinya. Pastinya boleh. Ketika kita cerita, kita belum saling kenal, oh saya di sini begini, pasti yang nafkah yang dia boleh. Itu you, oh draw yang cuya no ay pajihan. Yan dia leuro, kan dia puro kaki minggu baru punya draw yang cuya pajihan. Ya draw nanti. Itulah maknanya saya katakan apa? Itulah ya kita bersilaturahmi kaitan sekali. Itulah dengan sisa-sisa kebaikan yang kita miliki lah kita bisa merajut silaturahmi. Alhamdulillah. Yang lain ada yang di Zoom? Ya, ya silakan yang di Zoom silakan. Bapak Ketua Majelis Fakat kita ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iban su ah? Duh Pak Dokter. Aman. Itu kan? Dan ingin tanya yang biasa fenomena biasa dalam masyarakat Aceh Rantau, Ustaz. Yaitu terkait dengan tanya rantaunya ban meninggal mau baga-baga pengin puas mayat ke Dewa Aceh. Oh ya. Nah, kan? Padahal takalan Rasul kan lahir di Mekah, wafat di Madinah. Rasul Abu Bakar, Umar, mandum semua di Madinah. Sebab tanya orang Aceh yang rantaunya pingin puas mayat ke Dewa Aceh, termasuk perwakilan Aceh bela-belain puas mayat ke dia dengan anggaran pemerintah daerah. Dan kiban kena dalam hadis lagi atau memang kiban kalau contoh di Madinah lah di Masjid Madinah makam Rasul dengan sahabat. Jadi hendak puas di Mekah. Termasuk di Hasan Hussein hendak puas Mekah atau hendak puas Madinah. Tetap Hasan Hussein meninggal wafat di Iraq Mesir. Tapi puas hendak puas dia semua pernah wafat. Dan terkait halnya kalau tanya Pak Ustaz kiban masalahnya untuk kamu-kamunya yang di rantau itu memang lebih baik puas Aceh lagi sekalian lagi atau memang ikut ibadah Rasul di Madinah ya demi Madinah lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Majelis Mufakat kita, Ketua Majelis Mufakat kita, Bapak Dr. Ridwan Jabai. Tapi Nabi dikuburkan di sana, ya di Mekah. Nggak ada yang bawa pulang ke Madinah. Gimana itu? Kalau kita melihat pada pendapat ulama fikih, ini istilah pendapat dalam hal ini. Pertama adalah dalam mazhab Imam Malik, ada yang memperbolehkan, mazhab Imam Malik memperbolehkan untuk membawa jenazah yang meninggal di satu tempat ke tempat yang lain untuk dipindahkan di tempat yang meninggal dengan tempat dia dikebumikan. Boleh dibawa dengan syarat tidak merubah bau dan juga tidak menjadikan nampak aib daripada mayat tersebut dan tidak memperlama, ya, sampai merubah kondisi mayat atau terbuka aibnya ataupun kondisinya itu akan lama di jalan. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah makruh hukumnya. Makruh hukumnya hanya kesukai, kebenci kalau seandainya memindahkan jenazah tanpa ada alasan yang benar. Kenapa harus dipindahkan? Oh, di sini tempat pemakaman mahal sekali, di kampung free. Ini nggak sanggup kita bayar tempat pemakaman. Kemudian pemakaman di sini hanya 2 tahun, setelah itu KPR pindah. Contoh, di antara alasan kenapa? Ada alasan yang membenarkan. Abu Hanifah sama juga makruh hukumnya secara dasar, tapi kalau ada alasan yang benar maka itu baru diperbolehkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i 2 pendapat. Yang pertama adalah haram hukumnya, ya, memindahkan tanpa ada alasan yang betul-betul beralasan bahasa seperti tadi. Di sini memang tanah yang di sini ditanya kebumikan tanah longsor, tanah yang memang ipajuh liir dengan ka ibame hanya manyet tidak aman bagi mayat, ya, misalkan, ya, maka hanya cara lain payah namanya gede. Tapi pada dasarnya adalah haram memindahkannya, kecuali memang alasan yang betul-betul menjadikan dia boleh demi menjaga mayat itu sendiri, ya, demi menjaga mayat itu sendiri.
Kemudian pendapat yang kedua adalah makruh, ya, juga dengan alasan, ya. Jadi pada dasarnya adalah hampir semua kita katakan hukum asalnya kalau seandainya seorang meninggal, dia akan dikebumikan di negeri itu, di tempat itu, di kampung itu. Selama memang ada tempat yang layak di tempat itu untuk dikebumikan bagi mayat itu dan terjamin bagi kuburan dia, maka disitulah hukum dasarnya. Kan hukum dasar orang kampung ya kebumikan orang kampung, tidak, di mana dia meninggal itu hukum dasarnya memang. Kalau memang mau dibawa pulang, maka lihat alasannya, ya, yang diperbolehkan. Ini sudah masuk kepada berarti menyatakan alasan yang jelas, ya. Atau mungkin ada alasan yang lain yang mengatakan bahwa ya makna alasan itu adalah demi untuk mudah diziarahi oleh orang-orang yang mudah untuk menziarahinya, untuk didoakan, ya. Kemudian tempatnya nggak begitu jauh sekali misalkan, maka itu boleh jadi sah-sah saja. Nah, maka kami juga merasa ketika jadi anak-anak di Kairo di sana yang ada mahasiswa-mahasiswi kita yang meninggal di Kairo, kemudian minta dibawa pulang ke tempat ini, ke kampungnya supaya mudah diziarahi. Pada dasarnya hukumnya dikebumikan di sana. Ya, selama dia pergi menuntut ilmu di negeri para anbiya, dia meninggal fisabilillah, maka mudah-mudahan dia dibangkitkan bersama dengan Nabi Musa dan yang lain di sana, dengan para ulama, aulia dekat-dekat di sana. Maka ini diantara yang sebenarnya hukum dasarnya di tempat dia meninggal di situ. Kalau nggak ada alasan yang membenarkan dan kebaikan yang diharapkan, maka disitulah dikebumikan. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan tentang masalah hukum ini. Mesti harus dijaga sejak awal. Ya, permintaan ibundanya harus tahu juga hukum ini. Kan bukanlah ibunda hanya meminta saja. Ibunda alasan ibunda apa? Enggak karena saya ibunya, bukan gara-gara ibunya, tapi ibu mengharap itu gara-gara apa yang lain? Bukan gara-gara ibunya saja. Kalau menjaga mayat disuntik, pakai bahan kimia, ya, ini untuk supaya menjaga, jadi disuntik, ya, supaya dipakai kimia supaya lebih awet, sehingga anak akan membawa kepadanya. Gimana cara? Juga puput sesuatu yang menyakiti orang hidup, menyakiti mayat juga. Yang udah diperbuatan. Yang vaksin menang belum udah. Belum dia vaksin pun aja. Dia suntik formalinnya dokunya, macam ya. Yang menyakiti orang hidup, menyakiti juga orang sakit. Ya, makanya sampai di atas jenazah, di atas kuburan nggak diperbolehkan duduk. Kenapa? Ya, tanya dia menyinau, dia tuh enak kan hormat kan? Ya, orang hidup misalkan ya tidur aja ini udah duduk ya kenyainan tiba ya ada dijaga juga ya. Tersingkap aurat orang yang masih hidup memalukan, aib. Tersingkap orang yang masih yang udah mati juga begitu juga aib. Ya. Mungkin sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegelisahan saya bukan kegelisahan semuanya kita ya. Saya langsung ke persoalan masa kekinian, terutama sekali di daerah kita, di Aceh, khususnya di Pidi. Bagaimana sekarang merajalela judi online dan juga tontonan, kemudian juga kita hanya bisa melarang dan marah, tidak pernah ada solusinya. Bagaimana peran umaran ulama? Mungkin hanya itu saja supaya ada solusi. Jangan kita merusak generasi anak-anak kita yang ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya up to date juga dan sesuai dengan kondisi kita. Bagaimana masalah merebaknya judi online di tempat kita? Saya ingin kasih tahu juga luar biasa dampak judi online di kampung-kampung kita. Bagaimana? Kalau di kota orang main judi, tapi nanggapu membelai, punya hana menang judi, pengen capai mandu, akhirnya ubah judinya capai ya. Berhenti main judi. Tapi kalau di kampung, 24 jam si hana pun dia nagai pun. Bagaimana parah? Banyak masalah ada, pak. Menjauh rumahnya jalan, ya.
Ya. Kemudian sudah mulai merebak pencurian di kalangan anak-anak remaja kita, mencuri demi untuk beli chip. Salat Jumat ikut doa HP kamu lagi ino, tapi lah dengan berpah tiga. Nauzubillah min dzalik. Sudah sangat merebak. Kemarin waktu kami berangkat kemari, hari Rabu itu ulama-ulama MPUPD sudah duduk khusus buat musyawarah masalah judi online. Di antara rekomendasinya adalah bahwa bukan lagi cuma untuk menangkap orang itu, menangkap penduduk itu dong. Tapi rekomendasinya adalah memblokir itu untuk wilayah Aceh paling kurang. Dengan keistimewaan Aceh, dengan syariah Aceh, bahwa tidak ada boleh macam perjudian di Aceh, dan ulama telah mengharamkan itu. Ya, jangankan judi, game yang ada kekerasan saja sudah diharamkan oleh ulama Aceh. Yang dulu ada PUBG itu, PUBG itu ulama Aceh sudah berani mengharamkan itu. Apalagi yang sifatnya judi. Nah sekarang harus ada yang mengawal fatwa MPU. Ya, MPU Aceh namanya bahwa Aceh harus betul-betul menjadi tempat di mana judi online itu nggak masuk wilayah Aceh, diblokir semuanya demi menjaga generasi muda kita yang luar biasa. Mudah-mudahan orang Tuhan lebih menanti. Saya sebelum pergi ke tempat ini saya potong rambut. Nyekam katanya bantu kau. Dia tak punya modal tak berangkat kau dia ini. Ya. Di situ saya curi-curi apa pendapat apa pun yang dipegang dari muda. Itu masalah judi luar biasa. Memang chip memang tiap. Hai, chip. Nah, mana kami? Dulu iya betul. Karena pakai masker dan bandar itu betai. Luar biasa. Yang Tuhan yang menasibut. Kalau Tuhan anak teror je. Makin Tuhan makin parah. Ya. Itu juga mainan. Sekarang rekomendasinya bagaimana Ustaz? Di antara kami pergi ke Jakarta juga, kami mohon minta difasilitasi untuk berjumpa dengan DPR kita yang membidangi bidang komisi Kemeninfo untuk bagaimana apa yang harus kita lakukan di Aceh supaya Kemeninfo cukup syarat untuk memblokir untuk Aceh. Kalau seandainya seluruh orang Aceh harus demo dulu baru bisa itu kali akan ada orang Aceh yang demo semua supaya itu diblokir. Saya ingin tanya kepada DPR kita yang menjadi penanggung jawab rakyat Aceh di sana adalah apa syarat yang harus dipenuhi rakyat Aceh supaya game judi online itu diblokir? Kasih tahu. Itu syarat ini. A1, 2, 5 kami penuhi itu. Syarat yang sah apa? Ini termasuk yang ingin kami sampaikan. Maka di antara kami pergi kemari juga kami ingin jumpa dengan perwakilan kita itu untuk masalah ini. Atas nama rakyat Aceh, atas nama anak-anak muda kita, atas nama hal demi masa depan anak muda. Mudah-mudahan menyenang daripada undang yang terbentuk, mudah-mudahan dia terbentuk dengan yang khusus membidangi komisi di bidang itu. Siapa yang bertanggung jawab, mudah-mudahan dia tergahabat dengan cara jujur, mudah-mudahan fitnah musibah lainnya bisa tertanggulangi insyaallah. Sekian. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kamu hormati nanti ayah kamu, budaya kamu sekalian. Nanti nusa ini ingin bertanya, seandainya di satu perkuburan ataupun di satu kecelakaan musibah semuanya penumpang di dalam bus itu mati, meninggal. Kemudian ada orang Islam tanpa diketahui identitas, udah diketahui identitas tapi nggak ada saudara, dikuburkan kuburan orang kafir, kuburan non muslim. Apakah setelah ada bahwasanya keluarga masyarakat Islam ada kewajiban untuk memindahkan si mayat ke kuburan kafir ataupun memindahkan orang kafir yang di kuburan orang Islam? Mohon penjelasan. Pertanyaannya, kalau seandainya ada orang Islam dikuburkan di tempat orang kafir dikuburkan tempat orang Islam, tapi atau anak, ya. Nah itu pertanyaannya. Di antara hak orang Muslim itu, kalau kita mengetahui seseorang telah masuk Islam, di antara haknya apa? Hak seorang yang kita tahu ini saudara saya Muslim, maka hak dia adalah dia diizinkan menikah dengan sesama muslimah, ada dengan sesama orang Muslim. Dia Muslim boleh nikah dengan muslimah dan kita mendukung. Kemudian dia seorang Muslim, berarti saya mendukung memberi haknya demi dia dikebumikan bersama dengan saudaranya yang Muslim. Orang Muslim bersama orang Muslim, orang kafir bersama orang kafir, tidak boleh campur sama sekali. Memang begitu ajaran dalam agama kita. Kalau kita mendapatkan orang kafir dikuburkan tempat kita,
di samping orang muslim kalangan khusus orang muslim, maka itu dipindahkan, orang muslim juga dikuburkan di tempat orang kafir, itu dipindahkan kemudian ke tempatnya. Persis sama seperti ya kubu badano wakago, ya danogo. Ya, dikuburkan mayatnya di tanah orang, itu nggak ada izin, ya tanah wakafnya hanya kubur sinan, wakaf bukan kuburan, wakaf untuk lain, gitu. Maka itu pindahkan ke tempat lain, karena dia tidak bisa berbalik di tanah yang tidak sah untuk dia berbalik. Dan dia juga begitu, di antara hak seorang udah mayat yang sudah meninggal dikuburkan bersama saudara-saudaranya yang muslim. Kalau bisa di tempat ada orang soleh justru itu lebih bagus. Tapi itu bukan kejadian, orang secara pribadi jika sama Islam, tapi keluarga tidak menerima. Tapi ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan ke dalam kuburan orang Islam. Ya. Apakah bagi si mayat hukum-hukum tertentu dari Allah atau? Ya baik. Masalahnya di sini misalkan adalah keluarganya tidak mau menerima dia selaku misalnya dia udah masuk Islam. Masih hidup. Ketika masih hidup ternyata dia masuk Islam. Tapi ketika meninggal keluarganya mempertahankan untuk dia dikuburkan di tempatnya untuk dikembalikan ke tempat itu. Bagaimana hukumnya? Kalau kita katakan bahwa dia muslim ada bukti secara KTP, secara hukum bisa diproses. Ya, tapi kalau bukti di KTP masih tertulis Kristen, kalau dia misalkan ya, dia padahal sudah muslim tapi keislamannya itu tidak dinampakkan melalui KTP dia, fahukmu ilallah, karena Allah ampuni dalam kondisi ini, karena kita tidak secara hukum tidak bisa merebut dia, tidak bisa memberikan haknya, karena secara negara dia tertulis masih hukumnya begitu. Maka apakah dia bersalah? Allah lebih tahu untuk mengampuninya, Allah lebih tahu untuk merahmatinya, walaupun tempatnya di situ. Itu di luar daripada hukum dasar. Itu sudah hukum pengecualian. Cukup ya. Yang di Zoom kita ada Urina Gupri ini, ada Kak Iva. Kak Iva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi hari ini dan dalam keadaan sehat semuanya. Perkenalkan nih Ustadz Amri, saya Syarifah, biasa panggil Iva, tinggal di Depok, aslinya dari kota Sigli. Pertanyaan saya tadi kan kata Ustadz, kalau kita mau menjadi soleh, bergaul dengan orang soleh. Nah, ketika kita masuk atau ketemu dalam lingkungan atau komunitas yang kita rasa ini tidak banyak membawa kebaikan buat kita. Nah, dan kita merasa bahwa sepertinya saya ini tidak mampu untuk mewarnai ya. Mewarnai itu artinya mewarnai kebaikan dalam komunitas tersebut atau lingkungan tersebut. Baiknya seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah benar kita menghindar atau kita tidak ikut ke dalam di situ gitu ya, tidak masuk di situ, menghindari gitu. Jadi kita benar-benar cuma masuk ke dalam yang lingkungan benar-benar yang kita baik saja gitu tuh. Pertanyaannya gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan daripada Bu Ifah tadi adalah tentang kalau kita berada dalam sebuah komunitas, komunitas tersebut tidak banyak memberikan kebaikan menurut kita bagi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Ibu-ibu sangat paham dengan komunitas ini. Ada komunitas penanjing dulu belota. Dulu belot yang teman-teman saya pegang sama perkumpulan khusus. Macam-macam tu. Belum baca, belum kena belangong ya. Ada dulu ada kelompoknya khusus lah ya di bidang ini. Betul. Jadi secara umum lah kita katakan. Dalam ayat yang kami bacakan tadi, Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furudha. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lupakan daripada mengingat kami. Kita kalau bersama dengan mereka sedikit pun gak ingat Allah.
Membacut handingan ke Allah dari hidung mata Allah sampai demi mata Allah handingan ke Allah. Ada dua kaulnya. Walaupun jangan ikut mereka. Kalau kita nggak mampu untuk memperbaiki, ya, merubah, maka selamatkan diri kita, jauhi diri kita, carilah yang lebih bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, kata Nabi. Sebaik-baik keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak baik bagi dirinya, tak berkepentingan baik bagi dirinya. Itu diantara trik kita menjaga diri kita, ya. Karena sesungguhnya hal yang sia-sia itu tidak cocok bagi orang yang bijak. Sesuatu yang tidak berguna tidak cocok bagi orang yang baik. Maka adalah perkumpulan-kumpulan yang kita buat mampu untuk merekrut orang ke arah yang baik. Jadi tanya pokoknya tampaknya benar kebaikan yang sama-sama kita jalankan sehingga ada manfaat kebaikan di situ. Sehingga perkumpulan kita, komunitas kita berhak untuk bertahan. Dan berhaklah orang punya alasan untuk mampu terus mempertahankan komunitas dan jalinan sosial tersebut. Itu mungkin Ibu Ipa yang boleh saya jawab. Mungkin kita cukupkan pengajian dan silaturahim kita pada sore yang berbahagia ini. Nanti insya Allah setelah sholat asar kita kembali bersilaturahmi, bercengkerama ataupun mendiskusikan apa yang perlu kita diskusikan secara informal saja di lingkungan ini. Mungkin sebelum ditutup kita minta closing statement dari Ustaz Amri sekaligus membacakan doa sedikit. Silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mengharap bahwa adanya komunitas dan juga persaudaraan, ya, keluarga orang Pidi ini bukan berarti hanya untuk orang Pidi saja, tapi adalah yang menggagas bagi terwujudnya silaturahmi hubungan sesama Aceh. Mungkin ada keluarga lain juga ada, tapi nggak berfungsi. Tapi jadikanlah kopi ini sebagai inspirasi bagi yang lain untuk mereka menjaga persaudaraan sesama mereka, ya, dan juga merajut kekerabatan kita di negeri di perantauan. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, hendaklah ada kebaikan bersama selalu, mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar di dalam komunitas kita. Itu kita jaga. Disitulah kemudian akan ada nilai tambah, nilai kebaikan yang semua orang menyatakan ataupun merasa bahwa saya perlu kepada kopi, saya perlu kepada komunitas ini, saya perlu kepada persaudaraan ini. Kenapa? Di situ ada selalu nasihat menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita hidup dengan akhlak tadi. Bukan tingkat pendidikan itu yang menjadinya, tetapi pada akhlak itulah yang menjadi nilai kita. Pada saat nilai akhlak, nilai agama itu terjaga, maka akan terjaga pula silaturahmi dan terjaga pula persaudaraan kita. Karena bersaudara yang paling benar, bersaudara atas nama agama, bersaudara atas nama akhlak. Pada saat di luar sini kita tidak mampu bersama, gara-gara drone kerja IPT-nya, lo di PTJ. Maslahat don hampur maslahat don. Tapi di sini kita berjumpa bukan cuma atas nama Aceh saja, tapi lebih daripada itu atas nama keimanan, atas nama agama kita. Sekian daripada ulun tuan, terima kasih. Tuan kemah menyenang hendak mengenang dari haba ulun tuan beno, ya tuan kemah kakek beno kadang tuan pegawai agak lancang betul. Tuan kemah kepada urusi kamu yang berada di sini, adun-adun memandung dan ado-ado. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas.